Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, wali santri pesantren Darul Mursyid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melewati seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Wabil khusus kita bisa mendampingi anak-anak kita juga. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, temanya adalah tentang bakat, minat, dan cita-cita anak. Tetapi sengaja saya memberi judul dengan bakat, minat, dan cita-cita anak versus keinginan orang tua. Kenapa judul ini kok sedikit kelihatan bombastis? Ya, minimal untuk menggugah kita bahwa tema ini sebenarnya sangat-sangat penting bagi kita, para wali santri, saya dan bapak ibu semuanya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saya diminta untuk mengisi di sebuah SMA favorit di kota Mojokerto. Materinya adalah tentang melanjutkan kuliah. Di akhir sesi ada seorang ibu bertanya, "Ustadz, mohon maaf, saya ini sebenarnya tidak bertanya Ustadz, tapi sedikit curhat. Anak saya putri sekarang sudah kelas 12. Lah, hari ini kita sudah masuk Mei. Saya tanya kepada anak saya, Duk, mau melanjutkan kemana?" Dan anak saya belum tahu jawabannya. Inilah salah satu fenomena tentang bakat, minat, dan cita-cita. Anak itu sendiri kadang-kadang belum tahu ke arah mana yang dia tuju. Apalagi nanti dikaitkan dengan keinginan orang tua. Mari kita lihat fenomena yang lain. Banyak sekali kejadian seorang mahasiswa yang putus sekolah. Setelah ditanya-tanya, kenapa kok harus berhenti dari kuliahnya? Jawabannya adalah, ini bukan passion saya. Dia masuk ke teknik sipil. Tetapi passionnya adalah dia itu marketing. Bertemu dengan orang. Tentu ini tidak sesuai. Apa akibatnya? Anak ini kehilangan waktu. Dan tentu juga yang namanya orang tua juga kehilangan biaya. Ada fenomena yang lain, yaitu seseorang yang kerja tetapi tidak sesuai dengan kuliahnya atau bidang kuliahnya. Dia kuliah di fakultas teknik, tetapi akhirnya dia dapat kerja di pendidikan. Dia menjadi seorang guru. Tentu dengan fenomena yang seperti ini
Akibatnya apa? Sulit dia akan mencapai atau tidak mudah baginya untuk mencapai top performanya. Kenapa? Karena skill atau kemampuan yang selama ini dibangun di kuliahnya sama sekali tidak berhubungan dengan yang namanya area kerjanya. Fenomena yang ketiga yaitu seseorang yang sudah bekerja sesuai dengan bidangnya, tetapi dia tidak bisa menikmati pekerjaannya. Kenapa masalahnya? Ya kembali passionnya tidak di situ. Ada seorang yang lulusan ITB, bidangnya adalah arsitek, tetapi akhirnya dia harus berbelok untuk apa? Dia menikmati bidang seni suara. Dan akhirnya apa? Tentu kalau diterus-teruskan dia tidak bisa produktif. Yang lebih membahayakan lagi adalah dia tidak bisa berbahagia terhadap hidupnya. Dengan fenomena yang seperti inilah maka sebenarnya nampaknya kita perlu merasakan bahwa mengetahui bakat, minat, dan cita-cita anak serta membimbingnya itu adalah sesuatu yang penting supaya akibat-akibat dari fenomena-fenomena yang sudah saya ceritakan tadi tidak dialami oleh anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang. Bapak dan ibu-ibu wali santri pesantren Darul Mursyid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa sih sebenarnya orang tua itu punya keinginan? Sebagaimana saya punya keinginan, juga bapak ibu juga punya keinginan. Yang pertama adalah ketika anak-anak kita cita-citanya sesuai dengan keinginan orang tua, karena orang tua punya usaha, di mana usaha diharapkan anak bisa melanjutkan yang namanya usahanya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ditanya oleh anak saya, Bi, nanti setelah Abi meninggal, kira-kira siapa yang melanjutkan yang namanya Gria Parenting ini? Dengan bahasa yang lain, apakah saya yang harus melanjutkan? Mendengar pertanyaan yang cukup mendadak itu, jawaban saya kepada anak saya adalah, kalau memang kamu punya passion di Gria Parenting, silahkan kamu lanjutkan itu. Tetapi jika kamu tidak punya, artinya punya keinginan yang lain, maka tidak ada kewajiban bagimu untuk melanjutkan Gria Parenting ini. Selanjutnya saya jelaskan bahwa Gria Parenting ini bukan semisal yang namanya lahan bisnis, di mana kita fokusnya mendapatkan keuntungan, tetapi justru ini adalah lahan dakwah. Jika passion kamu di dakwah seperti Gria Parenting, lanjutkan siapa saja, tidak harus anaknya Abi. Saya jawab begitu. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya juga punya keinginan. Saya sudah membangun usaha ini cukup lama. Maka keinginan saya adalah anak-anak saya bisa melanjutkan. Cuma pertanyaannya adalah apakah keinginan orang tua itu selalu klop dan cocok dengan passion anaknya. Maka sikap bijak inilah yang perlu kita kedepankan. Yang kedua, kenapa sih orang tua itu ingin anaknya mengikuti apa yang dimauinya? Ya karena orang tua sudah punya banyak jaringan di bidangnya. Contoh, seorang dokter, tentu dia jaringannya di aspek-aspek kedokteran, baik di sejak kuliahnya maupun bidang-bidang klinik atau rumah sakit, jaringannya di situ. Dan dia berharap
anaknya ada yang melanjutkan jaringan itu karena anaknya tidak perlu yang namanya berdarah-darah, bersusah payah seperti dulu dia membangun jaringan ini. Dan orang tua punya keinginan ketiganya adalah, mohon maaf kadang-kadang ada beberapa orang tua itu hanya tahu di bidang yang digelutinya. Dia sangat yakin bahwa dia sukses karena bidangnya. Lah keyakinan ini ingin digeser, diberikan kepada anaknya. Nak, kamu kalau mengikuti apa yang bapakmu lakukan, maka kamu akan sukses. Nah, dengan kondisi ini yang ketiga ini, tentu kita sebagai orang tua, kita harus bisa memposisikan. Kadang-kadang kita harus terus belajar. Bidang saya adalah parenting, saya education, saya seorang pendidik. Selama ini jaringan saya, selama ini yang namanya lahan usaha saya, selama ini pengetahuan saya di bidang itu. Pertanyaannya, kalau ada 1-2 anak saya yang kebetulan dia ngambil bidang yang lain, bidang teknik umpamanya, bidang desain umpamanya, kenapa kita tidak mencoba untuk menerima itu? Dan itulah sebenarnya sesuatu yang cukup menarik untuk kita diskusikan nanti di kelanjutan materi ini, di bakat, minat, dan cita-cita anak versus keinginan orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan sedikit banyak membahas tentang apa itu bakat, apa itu minat, dan apa itu cita-cita anak. Walaupun pembahasan kita tidak sedetail guru-guru PK menjelaskannya. Yang pertama adalah bakat. Banyak definisi tentang bakat, dan salah satu definisi yang saya ambil adalah bahwa bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seorang anak bawaan sejak lahir. Jadinya seorang anak yang punya bakat adalah seorang anak yang membawa potensinya itu sejak lahirnya. Gifted, dia dilahirkan sudah punya potensi itu. Contoh mamanya seorang anak yang sejak kecil sudah pinter ngomong. Seorang anak yang sejak kecil suaranya begitu merdu. Tentu ini adalah bakat. Yang kedua adalah minat. Apa itu minat? Minat adalah sesuatu hal yang kita sukai atau membuat kita bersemangat. Jadinya ada beberapa anak yang punya minat. Contohnya adalah minatnya di melukis. Jadi setiap kali dia menghadapi stres galau, ketika dia bisa melukis, maka seperti dia mengungkapkan kegalauannya. Dan melukis itu adalah minat. Lah pertanyaan, apakah menulis itu bisa bakat dan bisa minat? Iya. Menulis itu bisa bakat dan menulis itu bisa juga minat. Apa yang membedakan antara bakat dan minat? Kalau bakat adalah bawaan dari lahir, kalau minat ada proses pendidikan dan proses yang namanya pengaruh eksternal dari anak ini. Bersyukur Bapak Ibu jika kita punya anak bakatnya menulis. Loh, kok minatnya juga di bidang menulis. Bersyukur Bapak Ibu jika yang namanya punya anak, loh anaknya bakatnya di aspek logis matematis, lah minatnya anak juga dihitung-hitungan. Itu sesuatu yang klop. Tetapi tantangan kita dan kita harus bijak, bagaimana ketika bakat itu kadang tidak sesuai dengan yang namanya minat. Kita tahu anak kita bakatnya adalah dia itu menulis cerpen. Tetapi dia punya minat yang lebih besar di sepak bola. Tentu ini adalah sesuatu tantangan. Tetapi alhamdulillah saya datang ke beberapa sekolah
saya datang ke beberapa boarding termasuk yang namanya pesantren Darul Mursyid ini sudah ada program penelusuran bakat dan minat. Ini adalah sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik. Dari mana mereka menelusuri? Satu adalah dari tes psikologi. Bisa yang namanya tes psikologi dengan tanya jawab, bisa yang namanya tes psikologi dengan sidik jari. Yang kedua adalah tentu yaitu observasi, melihat beberapa lama anak ini akhirnya dan dialog sedikit wawancara akhirnya ditemukan. Dan yang ketiga tentu adalah tes potensi akademik yang nanti muaranya ada penjurusan, ada yang satu adalah sosial, yang satu adalah yaitu yang MIPA. Dan itu adalah alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh insya Allah di pesantren Darul Mursyid sendiri sudah. Lah, yang selanjutnya apa itu cita-cita? Cita-cita itu adalah sesuatu yang ingin dicapai pada masa depan berupa prestasi atau hal yang baik. Jadi kalau umpamanya saya tanya, nak, kamu ingin apa nanti ke depannya sekitar 10 tahun yang akan datang? Itu adalah cita-cita. Kamu pengen menjadi apa? Itu adalah cita-cita. Saya menemukan sebuah sekolah yang luar biasa sekolah ini. Tepatnya adalah boarding. Boarding ini di awal-awal tahun sudah membuat yang namanya penelusuran bakat minat ya, tetapi ditambah juga proposal hidup. Anak diminta untuk menulis apa yang diinginkan nanti di masa depannya, alasannya kenapa dia menginginkan itu. Dan ketika proposal ini di-matchkan dengan penelusuran bakat minat serta yang namanya penelusuran akademik, lalu ini disampaikan kepada orang tua. Dan orang tua diajak untuk berdialog langsung dengan gurunya. Setelah berdialog dengan gurunya, lalu juga dialog dengan yang namanya muridnya. Dan ini adalah cukup menarik untuk kita lakukan. Nah, ada tambahan lagi, saya mendapatkan informasi ada beberapa sekolah ketika anak sudah menulis, saya besok ingin menjadi dokter, saya ingin memiliki perusahaan startup aplikasi komputer. Dia menulis begitu, maka pihak sekolah ini mengirimkan yang bidang kedokteran itu untuk magang beberapa lama, 1 minggu di yang namanya di klinik di rumah sakit atau magang di tempat. Di situ adalah startup untuk komputer, startup untuk pemrograman dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Faktanya ada anak yang semakin mantep dengan pilihannya, dan itu merupakan dorongan yang kuat untuk terus. Lah, tetapi ada juga yang namanya anak yang mundur setelah itu. Saya tidak kuat ke kedokteran, saya tidak kuat hanya duduk-duduk mentelengi, melihat, fokus terus ke komputer tanpa bersentuhan dengan manusia. Lah, ketika menemukan anak-anak seperti ini, tentu ini menarik, mumpung masih di awal tahun dan di awal pembelajaran di SMA dan masih ada waktu lagi untuk memikirkan terus juga menggeser, mendialogkan tentang bakat, minat dan cita-cita anak. Nah, setelah kita melihat sekilas tentang bakat, minat dan cita-cita anak, maka tantangannya sekarang apa sih peran orang tua? Bapak dan ibu-ibu wali santri pesantren Darul Mursyid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui sekilas tentang bakat, minat dan cita-cita anak, maka kita perlu untuk mengetahui apa sih manfaat ketika bakat, minat dan cita-cita anak itu semenjak awal SMA kita sudah mengetahuinya. Yang pertama Bapak Ibu, ada kesempatan kita membimbing anak kita untuk fokus pada minat dan bakatnya. Mengapa
kita bicara tentang fokus, mohon maaf. Apa yang ditulis oleh anak, apa yang direncanakan oleh anak, seringkali loh itu bisa bergeser. Dia sudah memutuskan saya suka di aspek hubungan internasional. Sampai perguruan tingginya sudah diputuskan, loh ada teman-temannya yang kebetulan sering berbicara tentang teknik. Akhirnya dia cenderung ragu-ragu dan menjalani yang namanya proses di HI-nya tadi itu setengah-setengah. Maka dengan kita mengetahui di awal, kita mudah mengingatkan, nah ayo kita kembali kepada laptop. Nah, di laptopmu sudah tertulis kamu rencana HI, fokus kamu adalah belajar bahasa Inggris yang sungguh-sungguh. Gimana ini? Itu adalah proses membimbing anak untuk fokus pada minat, bakat, dan cita-cita. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah ada waktu kita sebagai orang tua jika kebetulan yang namanya minat anak dan cita-citanya tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Waktu ini untuk apa? Untuk berdialog, tidak gerusa-gerusu, tetapi tenang setahap demi setahap. Kita dengarkan dulu alasan anak kenapa kok begini, apa yang menurut kamu manfaat daripada cita-cita yang kamu pilih, dorongan apa dan lain sebagainya. Dan kita pun juga akhirnya yang namanya menyampaikan kalau ayah itu begini, begini, begini. Akhirnya ada titik tengah, di mana titik tengah itu tidak terlalu mengorbankan minat dan cita-cita anaknya, tetapi juga dalam garis edar keinginan orang tuanya. Orang tuanya inginnya adalah di bidang kedokteran. Tetapi akhirnya diskusi-diskusi bergeser dari kedokteran menjadi yang namanya farmasi. Tidak terlalu yang namanya jauh, itu ya berdekatan lah itu. Dan itu hasil dialog yang tenang dengan anak. Yang ketiga adalah yaitu mengetahui arah dan tujuan masa depan anak-anak kita. Dan sebagai seorang muslim, kita yakini bahwa doa orang tua untuk anak-anaknya adalah sesuatu yang sangat makbul. Maka dengan tahu goalnya anak pada masa yang akan datang, maka kita bisa mendoakan, kita bisa memotivasi anak, dan itu tentu energi yang sangat besar untuk anak-anak kita. Lah, yang keempat apa manfaatnya? Mengingatkan anak jika di dalam proses menjalani yang namanya proses menjalani kehidupan untuk mendapatkan apa yang diminatinya dan dicita-citanya itu ada gangguan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu salah seorang adik saya, dia sudah menetapkan diri untuk pengen menjadi guru bahasa Inggris. Dia ambil tentu fakultas bahasa Inggris. Dan ketika semester 5 di samping kuliah, dia memutuskan di samping kuliah, dia juga yang namanya mulai bisnis. Bisnisnya adalah bisnis ayam goreng. 1 semester tidak ada masalah, tetapi ketika semester 2 bisnisnya mulai kolab, dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa kuliahnya mulai keteteran. Dengan ini kan hambatan, ini gangguan yang sebenarnya ketika kita sudah tahu, maka kita bisa diskusikan. Saya ingin mengembangkan bisnis. Bisnis saya apa? Bisnis saya penerjemahan yang namanya surat-surat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tentu dengan yang kedua ini tidak menghambat, tetapi justru memperkuat. Dan itulah sebenarnya
kita harus bisa mengarahkan anak, oh ini bisa menjadi hambatan, nggak mungkin kamu jalanilah. Oh iya tetap, tapi kamu fokus. Kalau itu kamu fokus dua-duanya, maka insya Allah akan mempertajam yang pertama. Dan inilah sebenarnya beberapa manfaat ketika kita sebagai orang tua, sebagai wali santri mengetahui. Kalau mungkin selama ini kita belum mengetahui, maka tugas kita adalah bertanya kepada gurunya. Dan khusus untuk yang namanya kelas 10, saya sempat bertanya, memang belum dapatkan, tapi insya Allah tahun depan sudah ada rencana sebenarnya bulan Mei ini, tetapi karena sudah kena corona akhirnya tidak sempat. Dan insya Allah penelusuran bakat minat ini tahun depan di pesantren Darul Mursyid, khususnya yang anak kelas 10 insya Allah bisa kita jalankan. Dan saya optimis karena itu kebiasaan itu sudah dijalankan seperti di kelas 11 dan di kelas 12. Bapak dan ibu-ibu wali santri pesantren Darul Mursyid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bakat minat anak kita, terus kemudian juga kita mengetahui manfaat-manfaat ketika kita mengetahui itu, maka selanjutnya kita harus berperan. Apa peran kita sebagai wali santri terhadap bakat, minat, serta cita-cita anak kita? Yang pertama adalah mengidentifikasi bakat minat jika anak kita belum tahu. Tetapi jika anak kita sudah tahu, maka sebenarnya kita memperkuat keyakinan anak kita terhadap cita-citanya. Dan peran yang kita bangun di konteks ini adalah peran sebagai coach. Seorang coach tentu ada 3 kapasitas yang dimiliki kita sebagai orang tua. Pertama adalah dekat dengan anak, intimisi. Yang kedua adalah kemampuan bertanya yang bermakna bagi anak. Dan ketiga adalah yaitu kemampuan untuk mendengar aktif. Contoh, kita berhadapan dengan anak yang kebetulan belum punya cita-cita. Ya kita bertanya, nak, kalau kamu nanti setelah kuliah kira-kira kamu pengen jadi apa ya nak? Ini sebuah pertanyaan pembuka. Jawaban apapun ya kita terima. Oh iya, kamu pengen menjadi seorang guru ya nak. Lalu kita tanya lagi, mengapa menjadi guru itu penting bagimu nak? Saya pengen menjadi seorang arsitek. Oke, saya kira bagus sekali. Pertanyaannya, mengapa menjadi arsitek itu penting bagimu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini terus kita gali pada anak supaya memperkokoh yang namanya keyakinan anak terhadap cita-citanya. Ketika keyakinan anak kokoh terhadap cita-citanya, maka motivasi untuk mencapai cita-cita itu dengan segala aktivitas sebelumnya itu menjadi sangat kuat. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mendorong anak untuk terus mengembangkan bakat, minat, dan cita-citanya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, ada naik turun lah anak itu terhadap cita-citanya. Kadang-kadang dia melihat, loh saya sudah menentukan menjadi seorang arsitek. Tapi dia dengarkan di berita bahwa sekarang ini kondisi perekonomian lesu, akhirnya bidang arsitek adalah salah satu bidang yang tidak menarik lagi. Di pemberitaan umpamanya. Lah kadang-kadang itu menurunkan anak.
Lalu kita sebagai orang tua dorong, motivasi anak untuk tetap istiqomah. Kenapa? Karena passionmu, minatmu di sini, bakatmu di sini, dan kebetulan cita-citamu juga di sini. Ayo kita menjadi seorang motivator. Lah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tentu menyiapkan sarana dan prasarana bagi berkembangnya bakat, minat, dan cita-cita anak. Tentu seorang arsitek membutuhkan yang namanya kalau di SMA ya alat tulis. Lah kalau kadang-kadang anak minta alat tulis yang agak sedikit bermacam dibandingkan teman-temannya, fasilitasi. Bahkan luar biasa sebagaimana yang disebutkan di sebuah sekolah SMA di Jawa Timur itu, bahwa anak ini dicarikan tempat magang yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau bidangnya kebetulan dia seorang ya teknik sipil, ya sudah di yang namanya di sebuah perusahaan itu adalah yang bersentuhan dengan pembangunan perumahan dan dia belajar dari situ. Ya. Belajar dari situ. Ada yang bidangnya arsitek, ya bidangnya begitu. Ada yang sekolah, ya bidang. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa menjiwai dan tetap yakin dan semakin yakin terhadap cita-citanya itu. Kita fasilitasi itu. Lah yang ketiga adalah sebagai konselor. Konselor itu adalah membantu anak untuk menyelesaikan problem-problem ketika anak ingin menjangkau cita-cita dan bakat minatnya. Ya mohon maaf, kadang-kadang loh banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami oleh anak-anak kita. Anak-anak kita pengen teknik sipil. Oh, masalahnya adalah matematikanya agak cukup berat ya, walaupun dalam standar masih bisa masuk begitu. Ya, kita harus membuka diri, membantu anak-anak itu, dan itu tentu kita sebagai konselor problem solving terhadap masalah anak. Dan yang selanjutnya yang sangat penting kita lakukan, kebetulan anak-anak kita itu di rumah, adalah kita sebagai teman bagi anak kita. Untuk apa? Teman itu adalah orang yang paling dipercayai oleh anak untuk curhat kepada kita. Lah curhatnya tentang apa? Tentang masa depan, bakat, minat, dan cita-cita. Berikan waktu kita untuk anak-anak kita. Tanyalah tentang masa depannya dan bersiaplah untuk mendengar, serta yang paling penting adalah menerima apapun cita-cita anak walaupun di awalnya itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Yang penting adalah setelah mendengar kita merasakan, lalu ajak dialog. Dan dengan dialog itu insya Allah anak bisa bergeser sedikit dan bisa kita pun juga bergeser sedikit, dan disitulah indahnya titik temu antara yang namanya keinginan orang tua yang bergeser dengan juga minat bakat anak yang bergeser. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan kami tunggu di diskusi keluar di hari Ahad. Semoga kita semakin bisa mendapatkan yang namanya insight atau hikmah-hikmah di dalam kita memahami bakat, minat, dan cita-cita anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.